Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Igit Satda Ilman, Eskom MCS. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi mengenai materi salah satu metode SDLC yaitu metode waterfall. Berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari Gina Risti, Putu Jasari, Resa Masanda, Harista Syafira, Kinanti Random, dan saya Sela Sasmita. Berikut adalah table of contents dalam presentasi kami kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, definisi, kegunaan, kelebihan dan kekurangan, tahapan dan pengaplikasian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. SDLC. Apa itu SDLC? Software Development Life Cycle or SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak, serta berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. SDLC sendiri memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah sebagai peningkatan visibilitas proses pengembangan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat, kemudian sebagai estimasi, perencanaan, dan penjadwalannya efisien, peningkatan manajemen risiko dan estimasi biaya, serta sebagai penerimaan perangkat lunak yang sistematik dan untuk mencapai kepuasan pelanggan yang lebih baik. SDLC sendiri memiliki banyak model atau tipe. Di antaranya adalah waterfall method, R&D, spiral, V-model, incremental, agile, iteratif, and big bang model. Tetapi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan lebih dalam mengenai waterfall model. Jadi, definisi metode waterfall adalah pendekatan pengembangan sistem perangkat lunak yang memiliki proses secara berurutan dan linear. Dalam metode ini, setiap tahapan pengembangan harus selesai sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya, dimulai dari tahapan perencanaan sampai tahapan pemeliharaan. Next. Berikut adalah tahapan metode waterfall, yaitu requirement analysis, system design, implementation, testing, deployment, dan maintenance. Next. Dan untuk kegunaannya sendiri, metode waterfall merupakan pendekatan yang paling awal dan populer dalam pengembangan perangkat lunak. Dan waterfall method sendiri digunakan sebagai salah satu metodologi untuk merancang sistem perangkat lunak. Waterfall model juga digunakan dalam proyek-proyek dengan kebutuhan yang jelas, terbatasnya perubahan dan ketegasan dalam rencana dan jadwal. Maka dari itu, waterfall model juga cocok digunakan apabila sebuah tim telah berada pada titik well understood project atau dapat diartikan sebagai adanya kesepahaman akan suatu proyek dan mempermudah penerimaan sistem perangkat lunak serta pemrosesan yang terjadi akan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan waterfall. Kelebihan waterfall yang pertama yaitu menghemat waktu. Penggunaan waterfall membantu menghemat waktu dalam keseluruhan fase proyek, terutama dalam pengembangan software berskala besar. Yang kedua, workflow yang jelas. Metode ini menawarkan alur kerja sistem yang jelas dan terukur, memastikan bahwa setiap tim memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, hasil dokumentasi yang baik. Waterfall memprioritaskan pendekatan metodis yang memastikan setiap informasi tercatat dengan baik dan terdistribusi kepada setiap anggota tim secara cepat dan akurat, memudahkan pekerjaan serta mengikuti setiap arahan dari dokumen. Yang keempat, menghemat biaya. Dengan menggunakan waterfall, biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan menjadi lebih sedikit karena klien tidak dapat mencampuri urusan tim pengembangan
pengembang aplikasi. Lalu kelemahan waterfall. Yang pertama, sulit melihat gambaran sistem yang jelas. Yang pertama, tidak fleksibel. Waterfall tidak fleksibel dalam menghadapi perubahan kebutuhan karena tidak memungkinkan kembali ke fase sebelumnya, membuatnya tidak responsif terhadap perubahan. Yang kedua, sulit melihat gambaran sistem yang jelas. Dalam metode ini, orang lain di luar tim pengembang tidak dapat melihat keseluruhan konsep dan fungsi sebuah sistem, hanya dapat melihat setelah seluruh tahapan selesai dilakukan. Yang ketiga, membutuhkan waktu lama. Proses pengerjaan dengan menggunakan waterfall cukup lama jika dibandingkan dengan model yang lain, karena tahapan pengerjaan aplikasi yang dilakukan satu persatu membuat waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Next. Selanjutnya ada tahapan metode waterfall. Yang pertama ada requirement analysis. Pada tahap ini, seorang pengembang harus mengetahui keseluruhan informasi terkait kebutuhan pengguna terhadap perangkat lunak. Sebagai contoh, fungsi perangkat lunak yang diinginkan oleh para pengguna dan batasan dari perangkat lunak. Informasi tersebut umumnya diperoleh melalui survei, wawancara, dan diskusi. Selanjutnya, informasi itu dianalisis dan diolah sehingga pengembang memperoleh berbagai data yang cukup lengkap terkait detail kebutuhan pengguna terhadap perangkat lunak yang nantinya akan dikembangkan. Next. Metode waterfall yang kedua yaitu desain. Tahap berikutnya adalah metode ini adalah desain. Secara umum, tahap tersebut meliputi kepentingan desain teknis seperti lapisan data, bahasa pemrograman, layanan, dan sebagainya. Spesifikasi desain umumnya akan dibuat untuk menguraikan logika bisnis yang nantinya akan diimplementasikan secara teknis. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sesuatu yang harus dikerjakan dan tampilan dari suatu sistem yang diinginkan, sehingga membantu keperluan hardware atau perangkat keras dan sistem supaya lebih spesifik, serta mendefinisikan arsitektur sistem yang akan disusun secara menyeluruh. Next. Metode waterfall yang ketiga adalah implementation and unit testing. Tahap implementation and unit testing adalah tahap pemrograman. Jadi, proses penulisan coding di tahap ini, pembuatan perangkat lunak nantinya akan dibagi menjadi modul-modul kecil yang akan dikombinasikan pada tahap berikutnya. Pada fase ini juga dilaksanakan pemeriksaan mengenai fungsionalitas modul yang telah dibuat. Oke, yang keempat, next. Metode waterfall yang keempat adalah integration and system testing. Setelah seluruh unit atau modul yang dikembangkan dan diuji, tahap implementasi selanjutnya diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Setelah diproses, integrasi selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasikan kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Next. Metode waterfall yang kelima adalah operation and maintenance. Operation and maintenance adalah tahap terakhir dari metode waterfall. Pada tahap ini, perangkat lunak yang sudah terbentuk akan dijalankan dan dioperasikan oleh penggunanya. Selain itu, dilakukan juga pemeliharaan berupa perbaikan implementasi unit sistem, perbaikan kesalahan, dan peningkatan sistem sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, metode waterfall adalah sebuah pendekatan pengembangan software yang memiliki tahapan terstruktur. Meskipun terlihat sederhana, model waterfall cukup menantang dalam praktiknya. Karena tidak dapat kembali ke fase sebelumnya, membuat pendekatan waterfall tidak praktis di banyak skenario di dalam dunia nyata. Karakteristik lain dari waterfall adalah waktu yang dibutuhkan cenderung lebih lama dibanding model lain. Bahkan setiap fase waterfall mungkin dapat berlangsung selama berbulan-bulan. Meskipun progresnya lebih lama, namun hasil akan sangat memuaskan karena pengembangannya dilakukan secara terperinci. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila di antara teman-teman ada yang ingin bertanya, berbagi pendapat, atau menambahkan sesuatu, boleh langsung tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.